gara-gara Tartarus dunia para ultra ini menjadi kacau. Yolo semuanya, ya kali ini saya ingin ngebahas rumor untuk Ultra Galaxy 5 The Destiny Cursor lagi, yang mana sebelum ini juga sudah ada yang soal Ultraman Regulus. Dan kali ini lebih berfokus pada ceritanya nanti ya. Untuk infonya sekarang terbilang sangat sedikit sih, karena pastinya kita juga menunggu trailer keduanya biar ada scene tambahan yang bisa dibahas gitu. Cuman sekedar rumor aja itu udah cukup sih, karena bisa ngasih gambaran apa yang akan terjadi nantinya, seperti Regulus yang kekuatannya dicuri Absolute Diablo. Langsung saja, ini dia beberapa rumor terbaru untuk Ultra Galaxy 5 The Destiny Cursor. Yang pertama adalah alurnya akan memiliki pembagian yang jelas di setiap sisi. Ada bagian yang berjalan dari setelah series Ultraman Trigger New Generation 3. Jadi maksudnya nanti bakalan ada pembagian cerita gitu ya. Hampir sama dengan UGF THC, ada episode yang mengisahkan Ultraman Belial, ada episode yang mengisahkan Ultraman Trigger, yang mana dua cerita ini ada pada timeline yang berbeda. Dan di UGF THC nanti ada timeline setelah Ultraman Trigger atau setelah series ini tamat ya. Otomatis itu timelinenya di masa sekarang. Sesuai harapan sih, soalnya di UGF THC, timeline utamanya itu sebelum series Ultraman Z, sedangkan UGF THC ini setelah series Ultraman Trigger. Artinya nanti Kengo dan Enies kemungkinan bakalan ikut perang melawan pasukan Absolutian juga, sesuai dengan rumor sebelumnya. Mungkin kawan-kawan ada yang nanya, kalau mereka ikut di UGF THC ini, timelinenya setelah atau sebelum movie Ultraman Trigger yang ngelawan Evil Trigger ya? Lebih masuknya itu setelah sih, karena di movie itu bakalan ada Z dan Haruki yang kembali. Itu bisa jadi alasan Trigger dan Triggerda ikut dengannya menuju negeri Cahaya. Ditambah nanti Z kan menggunakan Z Riser lagi ya, yang mana benda itu sekarang masih ada di universe Ultraman Trigger, sedang diperbaiki Akito setelah sebelumnya dirusak oleh Barossa Seijin. Yang selanjutnya, film ini akan menekankan faktor perjalanan waktu, lebih khusus melakukan perjalanan ke garis waktu yang bercabang di bagian sebelumnya. Father of Ultra akan beralih ke Ultraman Ken untuk meminta bantuan. Taiga akan beralih ke Ultraman Taro ketika Taro menghadapi monster yang belum pernah terjadi sebelumnya karena garis waktu yang telah dikocok oleh Tartarus. Ya sebenarnya ini rumor udah ada sejak lama ya, cuman waktu itu hanya disinggung sekilas saja, tepatnya saat kemunculan Tartarus dan Diablo di universe Ultraman Trigger. Dikatakan kalau perjalanan waktu yang dilakukan Tartarus ini menyebabkan sebuah kekacauannya. Karena mau bagaimanapun, perjalanan waktu pasti akan ada konsekuensi buruknya, entah dalam bentuk apapun. Kawan-kawan pasti sadar ya, kalau perjalanan waktu yang dilakukan Tartarus ini agak aneh. Walaupun dia mengubah masa lalu, sama sekali gak ada yang berubah di masa depan. Padahal sebenarnya enggak ya. Yang terjadi adalah terciptanya realitas cabang sesuai dengan apa yang diubah di masa lalu. Kalau Belial yang belum dirasuki Rayblood pergi dengan Tartarus, maka gak akan ada penyerangan ke negeri Cahaya, sampai Ultraman Jit pun gak akan pernah ada, karena dia memang tercipta dari DNA Belial yang sudah menjadi jahat. Jadi kemungkinan nanti para Ultra pun akan melakukan perjalanan waktu ya, menuju beberapa realitas cabang yang telah terbentuk sebelumnya, di mana Ultraman Ken akan bertemu dirinya yang dulu saat ia belum mendapatkan julukan Father of Ultra. Tujuannya udah pasti karena Belial isotope paralel yang kemungkinan sulit untuk dihentikan. Sama dengan Trigger, Taro dan Taiga bisa aja melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk bertemu Taro muda yang sebelumnya ditinggal Trigger yang pergi dengan Tartarus. Dari situ ada hubungan dengan Ultraman Decker ya, karena dia juga termasuk Ultra yang bisa menjelajah waktu. Dikatakan dia berasal dari timeline masa depan. Bahkan bisa aja loh, kalau Decker adalah salah satu Ultra yang tercipta karena kekacauan yang dibuat Tartarus karena perjalanan waktunya. Yang selanjutnya, alurnya jelas bahwa Ultra Father yang versi tua akan meminta bantuan dari Ken versi muda melalui kemampuan Ultraman King pada sesuatu. Yaitu artinya si King ini ternyata gak tinggal diam saja ya, membiarkan timeline dirusak Tartarus. Ken nanti akan meminta bantuannya bertemu dengan Ken yang versi muda, di mana Belial ikut dengan Tartarus. Cuman udah jelas kalau King gak mau perang dengan Absolutian ya. Kemungkinan dia melakukan ini hanya untuk memperbaiki kejadian Belial dan Trigger yang datang dari masa lalu, yang sebenarnya itu sesuatu yang sangat dilarang. Yang selanjutnya, Ultraman Taro yang versi sekarang pergi dengan beberapa Ultra Kyodai termasuk Mebius, dan akan ada kejutan di adegan ini. Ya, kawan-kawan pastinya udah bisa menebak kemungkinan apa yang akan terjadi di sini ya.
Kalau ini sesuai dengan yang ada di teasernya, saat semua Ultra Kyodai bertarung bersama, maka Mebius Infinity udah pasti akan muncul ya. Siapa yang dilawan mereka belum jelas, cuman kemungkinan sih Gina Spectre ya, karena dia juga ada dendam pada Ultra Kyodai yang membunuh saudaranya. Tapi kalau dipikir agak berlebihan juga sih, kalau Mebius Infinity hanya ngelawan Gina Spectre. Jadi kemungkinan ada musuh yang jauh lebih kuat. Yang selanjutnya ada adegan di mana Ultraman Astra mengikuti tim Galaxy Rescue Force untuk menyelamatkan Julian di dimensi Nara, di mana dia bertemu dengan Ultraman Regulus, temannya yang telah lama hilang. Sebelumnya tim Galaxy Rescue Force dan Andromelos sebagai anggotanya sudah ditugaskan Ultraman Ken untuk melacak keberadaan Julian ya. Yang ternyata Astra akan ikut dalam misi ini, dan di teasernya juga tampak ada Justice ya, yang mana Astra bertemu dengan Regulus yang adalah teman lamanya yang telah hilang walaupun mereka ini berbeda planet. Yang selanjutnya rumor mengatakan bahwa Ultraman Leo dan Astra telah memberikan setengah dari kekuatan yang disebut mata singa kepada Ultraman Regulus seperti yang dijanjikan sebelumnya. Jadi Leo dan Astra udah pasti bakalan bertemu Regulus ya, bahkan memberikan kekuatan yang disebut sebagai mata singa. Karena kalau diibaratkan, Leo dan Astra adalah singa, sedangkan Regulus ada harimau, sesuai dengan lambang Cosmo Genjuken-nya. Sebenarnya masih ada lambang naga dan banteng, cuman satunya dicuri oleh Diablo. Ya itu dia pembahasan untuk rumor terbaru UGF 3C. Sebenarnya masih ada kayak geng Ultraman USA yang akan muncul ya, cuman kawan-kawan pastinya udah tahu soal itu. Kalau ada pendapat lain, tuliskan aja di bawah. Subscribe buat yang belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.